Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallam tawabarakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati nikmatnya, indahnya, juga barakahnya bulan suci Ramadan. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan alam, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta para malaikat senantiasa bersalawat kepada manusia agung, manusia suci, manusia mulia, manusia bukan sembarang manusia, tapi manusia pilihan Allah yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengharapkan syafaatnya Rasul, bertemu dengan Rasul, berkumpul dengan Rasul, menatap wajah Rasul, memeluk tubuh Rasul, Allah mengajak kalian untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang salawat, bersalawat tidak mungkin kepada yang lain. Bersalawat pasti hanya kepada manusia yang Allah utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yang Allah utus manusia ini untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia tanpa terkecuali, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa qala ba'du sahabat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu asyran liman kana marratan wahidatan. Hadzalika liman kana hadiral qalbi? Qala la, bal huwa likulli musallin al-ghafilin. Wa yu'tihi Allahul amsalul jibal wal malaikat tad'u lahu wa tastaghfir lahu. Wa amma idza hadiral qalbi waqta salati alayya fala ya'lam qadar dzalika illa Allah taala. Lalu sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, Allah bersalawat sebanyak 10 kali kepada orang yang bersalawat kepadamu sebanyak 1 kali. Apakah itu bagi orang yang menghadirkan hati? Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bahkan hal itu bagi orang yang bersalawat dalam keadaan lalai. Bahkan Allah juga akan memberikan pahala sebesar gunung, dan para malaikat juga akan berdoa meminta ampunan untuknya. Dan apabila kita bersalawat dengan menghadirkan hati, maka hanya Allah lah yang tahu kadar ganjarannya. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah akan tetap bersalawat sebanyak 10 kali kepada orang yang bersalawat kepada Rasul sebanyak 1 kali. Bahkan ke dalam keadaan lalai, Allah juga akan bersalawat, Allah juga akan memberikan pahala sebesar gunung, dan para malaikat juga akan berdoa meminta ampunan untuknya. Dan apabila kita bersalawat dengan menghadirkan hati, maka hanya Allah lah yang tahu kadar ganjarannya. Dan adapun manfaat atau faidah lain dari bersalawat adalah sebagai pelenyap. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatukum alayya mahaqatun." Salawat kalian kepadaku, kata Rasulullah, itu sebagai pelenyap. Apa makna pelenyap di sini? Apa arti pelenyap di sini? Maksud pelenyap di sini adalah sebagai pelenyap dosa-dosa kita, sebagai penghilang dosa-dosa kita. Juga dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salawat kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dahsyat dayanya untuk menghapuskan dosa-dosa dibandingkan air terhadap kotoran. Jadi ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah usaha kita, adalah upaya kita untuk mengurangi juga menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sembarangan. Bahkan ketika kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diharuskan dulu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak mengawalinya dengan bersalawat, maka doa itu akan terhalang. Karena sungguh di antara suatu doa, antara doa itu dengan langit terdapat suatu penghalang, yang dimana jika kita mengawali berdoa kepada Allah dengan bersalawat, maka akan robeklah itu penghalang. Tetapi jika kita tidak mengawalinya dengan salawat, maka salawat itu akan terus terhalang. Dan yang terakhir, adapun bersalawat itu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa ma ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, seluruh umatku pasti akan masuk ke surga kecuali yang tidak mau. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, memangnya ada umatmu yang tidak mau masuk ke surga? Lalu Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang cinta kepadaku, yang taat kepadaku, pasti akan masuk ke surga. Tapi orang-orang yang tidak cinta kepadaku, yang tidak taat kepadaku, bukan surga tempatnya, tapi neraka. Dan sabda lain dari Rasulullah SAW, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksarhum alaihi salatan. Orang yang terdekat denganku di yaumil qiyamah, kata baginda Nabi, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Yakni mereka yang paling dekat dengan Nabi di yaumil qiyamah, mereka yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Nabi adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Karena sesungguhnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu membuktikan kebenaran cinta dan kesempurnaan rasa sayang. Maka jadilah kita golongan mereka-mereka, yakni golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan banyak bersalawat kepadanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.